Ribuan CPNS dan P3K harusnya diangkat Maret 2025, diundur Oktober. Ada aja gebrakan pemerintah buat zolim sama rakyat. Mohon maaf nih, harusnya kan Ramadan itu one day one juice, bukan one day one ketololan. Ini nggak habis-habis nih pejabat hasil giveaway tinggal lakunya. Ini hati nuraninya kebawa banjir apa gimana sih? Bilang aja apa duitnya dipakai yang lain gitu. Ayo dipakai buat Danantara ya. Kasihan banget ya PNS. Tes udah dari tahun lalu kok bisa yang diangkat duluan Deddy Corbuzier. Katanya penundaan pengangkatan itu udah disetujui sama DPR. Tapi kata DPR enggak. Ayo harus percaya kata siapa dong? Masa percaya kata Lesti? Terus yang kocak katanya ada yang bilang, buat CASN yang udah lolos seleksi, silakan bekerja di kantor sebelumnya. Astaga. Bacotnya kalau ngomong. Nggak sekarang suruh Jokowi jadi presiden lagi. Kok bisa ya negara menjajah martabat warganya sendiri? Semoga buat CPNS dan P3K ada titik terang. Semoga ini cuman cek ombak kayak kebijakan nyeleneh lainnya. Kan nanti datang tuh pahlawan kesiangan. Kemarin gas diumpetin, bensin dioplos, sekarang CPNS ditunda. Tapi buzzer dipelihara subur. Kabur. Pangintel, maaf pangintel. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Assalamualaikum besti-besti Lup Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Hashtag kita adalah benahi rekrutmen CPNS dan P3K harus adil. Yang udah lulus cepat diangkat, kenapa ditunda-tunda? Aku update ya perkembangannya yang beredar ini, kesimpulannya Rabu 5 Maret 2026. Aku bacain yang poin keempat kesimpulan. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3 bulan Maret 2026. Itu kan formasi 2024, orang udah ujian 2024. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 nomor B-sm.01.001.00/2025. Sifat sangat segera. Hal, tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. TA 2024 loh. Jadi banyak yang bertanya lewat DM aku maupun lewat Japri, WhatsApp ke aku, mempertanyakan mereka yang sudah lulus dalam proses seleksi 2024, kenapa pengangkatannya itu yang CPNS di akhir 2025 dan yang P3K yang udah lolos administrasi seleksi itu 2024 diangkatnya di awal Maret 2026. Kelamaan. Ada apa? Jangan ngelihat yang direkrut ini mungkin ada pegawai birokrasi di pemerintahan. Tapi yang direkrut ini juga banyak mereka yang kerja di garda terdepan. Para pekerja pendidik, pelayan masyarakat, tenaga kesehatan. Kesian kalau menunggu selama ini. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Minimal kasih alasan yang logis dan transparan. Setuju Besti? Salam sopan Indonesia. Muah!
Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Baju sudah siap, sudah setrika, tetapi ditunda sampai 2026. Saya sudah terlanjur menyebarkan ke keluargaku, ke teman-temanku, tapi nyatanya ditunda sampai Maret 2026. Pak Prabowo resmi cetak 4 juta pengangguran dalam waktu 1 tahun ke depan. Ini karena Kementerian Pendayaan Aparatur Negara menunda pengangkatan CASN dan P3K yang telah lolos seleksi karena efisiensi anggaran. Mereka terpaksa lontang-lantung cari kerja lain, padahal sekarang lagi musim PHK. Bahkan mereka sudah terlanjur beli tiket pesawat dan sudah keluar dari tempat kerja sebelumnya. Mau jadi PNS supaya jadi idaman keluarga dan mertua, pas lebaran bingung mau jawab apa. Karena tiba-tiba jadi pengangguran terbuka akibat kebijakan dari Pak Prabowo. Ini karena calon ASN diundur sampai akhir tahun 2025 dan P3K diundur sampai Maret 2026. Herannya keputusan ini diambil oleh pemerintah dan Komisi 2 DPR, padahal udah tahu kalau efisiensi ini bisa memicu demo. Akhirnya demo pun terjadi di 3 lokasi di Jakarta untuk melengsarkan Menteri Pan-RB Rini Widiantini. Polisi juga telah mengerahkan 894 personel untuk menanggapi demo ini. Sementara itu, demo juga terjadi di depan gedung DPRD hampir di semua provinsi. Anehnya, di saat efisiensi, pemerintah terus menambah staf sus, bahkan kementerian lain sibuk bagi-bagi jabatan. Seperti Raja Juli yang mengangkat 11 kader PSI yang nggak lolos ke Senayan dengan membuat sub lembaga baru bernama Volunetsing. Aku suka memberi kritik pedas ke pemerintah. Follow kalau mau suara kamu terwakili. Sebarin ini ke teman-teman lo, kalau lo pengen bilang, bersuara itu jangan milih-milih isu. Jangan bilang ini kayaknya bukan isu gue deh. Kenapa? Karena kita semua bisa menjadi korban berikutnya. Semua sektor dan lini, contoh sektor kampus, kemarin terancam efisiensi dan terancam biaya kuliah melonjak tinggi. Sektor buruh, semua PHK, di mana-mana terjadi PHK. Negara gagal menjaga kesejahteraan ekonomi warganya. Sektor ASN lo pikir aman? Enggak, kena juga kebijakan kekuasaan, kena penundaan. Udah pada resign, tahu-tahu terancam setahun nganggur. Lo merasa BUMN juga nggak kena? Kena. Sektor BUMN, sekarang TNI terancam masuk BUMN. Dan lo semua yang memang punya gelar sarjana, udah dilatih bertahun-tahun di sana, terancam tergantikan. Lo ibu-ibu rumah tangga juga sektornya kena. Minyak kita disunat literannya, kemarin juga gas LPG pada ngantri panjang, bahkan sampai yang meninggal, terdampak lagi kan sama kebijakan kekuasaan. Kelas menengah, sektornya juga kedampak. Kita beli Pertamax, tahu-tahu isinya Pertalite. Sebagai konsumen kita dirugikan. Kemarin PPN nyaris melonjak tinggi dan nyaris biaya hidup kita melonjak tinggi. Kelas menengah semakin terjepit. Anak lo pun yang belum pernah punya pilihan politik bisa kena dampak dari kebijakan kekuasaan. Anak baik-baik bisa ditembak sampai tewas oleh polisi. Anak lo lagi belajar bisa keracunan karena makan bergizi. Katanya sih bergizi. Jadi jangan lagi bilang, ah gue masih mahasiswa, kayaknya nggak ada hubungannya deh sama isunya buruh. Atau lo bilang, ah ini demo mahasiswa ganggu, kayaknya gak ada hubungannya deh gue sama karyawan SCBD. Atau lo bilang, ah ini demo buruh bikin macet, kayaknya gak ada hubungannya deh sama gue ASN, tunggu ASN aman.
Nah lo, mampus. Kena semua kan setiap lini. Untuk bersuara, kita nggak perlu menjadi korbannya dulu. Nggak perlu kita kehilangan anak dulu baru ikut aksi Kamisan. Begitupun lain sebagainya. Jadi kita sebagai warga sipil harus terus bersuara, harus terus mesra. Masa kita kalah mesranya sama Jokowi dan Jokowi second account? Prabowo baru aja nemu, ternyata APBN itu dipakai pejabat keluar negeri, padahal nggak ada di rencana mereka. Kok baru Prabowo yang meriksa ya? Yang dulu nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu? Saking banyaknya korupsi, netizen itu sampai ngebiarin. Ya udahlah, udah biasa. Padahal korupsi itu ngefek ke nyawa Anda loh. APBN kan harusnya dipakai buat layanan kesehatan, subsidi, atau fasilitas jalan. Misalkan anak Anda kena serangan jantung, telepon RSU, ambulannya rusak. Karena duit maintenance-nya dikorup. Ada pandemi lagi sampai anak istri Anda sakit. Dijanjiin dapat bansos, nggak jadi. Karena duit bansosnya dikorup. Bapak Anda kerja banting tulang, ada jembatan roboh. Bapak Anda nggak pulang-pulang, ternyata meninggal. Karena duit infrastrukturnya dikorup. Makanya orang-orang korup itu suka kalau Anda nggak belajar filsafat. Karena Anda jadi tetap nggak logis, nggak kritis, gampang ditipu. Padahal kalau Anda belajar filsafat, Plato, Machiavelli, Hannah Arendt, filsuf-filsuf itu ngasih tahu Anda, ini loh pejabat yang korup, jangan dipilih. Ini loh pejabat yang jujur, pilih yang gini. Makanya menurut saya, Anda harus belajar filsafat. Karena kelakuan mereka itu mengancam nyawa Anda loh. Bayangin kita hidup di sebuah keluarga yang nggak punya uang, bahkan ngutang. Tapi om kita malah pakai duitnya buat hedon, jajan terus, makan enak terus, tapi nggak kerja. Apa nggak kesel Anda? Itulah mereka. Udah banyak contohnya kejadian jembatan roboh, gara-gara bahannya murahan, duitnya dikorup. Orang-orang yang kita sayang meninggal gara-gara mereka. Dan para filsuf udah ngasih tahu yang kayak gimana pemimpin yang korup, yang kayak gimana pemimpin yang jujur. Langsung aja Anda beli, ada di keranjang kuning, namanya paket Yuk Kenali Filsafat. Anda pasti nggak nyesel, karena Anda bakal bisa berpikir kritis dan nggak bisa dibohongin siapapun. Apalagi tikus berdasi dan seragam coklat. Ada yang janggal nih di kebijakan Kemenpan RB soal pengangkatan CASN. Komisi 2 DPR RI udah jelas bilang mereka mau percepat pengangkatan CPNS dan P3K. Tapi Kemenpan RB malah kayaknya nangkepnya itu beda. Jadi teman-teman DPR ini sebenarnya ngasih tenggat waktu maksimal Oktober 2025 dan Maret 2026. Tapi Kemenpan RB justru malah bikin skenario semua CASN harus diangkat serentak di tanggal itu. Lah, kenapa harus serentak ya? Emangnya kerja kelompok atau mau rame-rame berangkat ke planet Mars? Padahal teman-teman, kalau instansi ini udah beres administrasinya, ya langsung angkat aja kan, nggak perlu ditunda-tunda. Kenapa harus nunggu semua siap dulu? Apa harus antri biar kelihatan tertib? Kan bisa aja pengangkatannya itu dilakukan secara berkala, jadi nggak numpuk dan lebih efektif. Yang lebih anehnya lagi kan, Menpan RB ini bilang ini bukan penundaan, cuma penyesuaian. Tapi kenyataannya, CASN yang udah lulus malah harus nunggu tanpa alasan yang jelas. Poinnya kalau udah ada yang layak kerja, ya kasih SK aja. Jangan bikin ribet dan memperlambat sesuatu yang seharusnya bisa lebih cepet kan. Kasihan teman-teman mereka yang udah lulus, udah nunggu lama, bahkan ada yang banyak yang udah resign, tapi masih harus disuruh sabar lagi. Ini negara butuh ASN atau cuma main-main nasibin mereka? Gimana menurut kalian? Setuju nggak sih kalau pengangkatan CASN ini harus lebih cepat? Coba teman-teman share pendapat, drop komen ya. Pasti pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda karena masalah anggaran, ya kan? Hayo ngaku. Katanya anggaran negara kuat, katanya ekonomi baik-baik saja, katanya rakyat sejahtera. Tapi giliran CPNS dan PPPK yang sudah lolos seleksi, yang sudah jungkir balik berjuang, tiba-tiba pengangkatan mereka ditunda. Alasannya bukan ditunda, tapi penyesuaian. Bukan gagal diangkat, tapi menunggu kepastian. Permainan kata seperti ini sudah basi. Yang tes telat 5 menit langsung gugur. Tapi giliran negara yang telat kasih SK, malah rakyat yang harus maklum. Yang udah berjuang bertahun-tahun jadi honorer, yang udah jual motor buat biaya pemberkasan, yang rela nggak beli baju lebaran demi beli baju dinas. Sekarang disuruh sabar lagi. Sampai kapan? Jangan-jangan anggarannya dipakai buat proyek mercusuar, buat program makan gratis yang belum jelas sistemnya, buat suntik dana BUMN yang kolaps. Kasihan PPPK yang sudah lulus tapi nasibnya masih terkatung-katung. Kasihan CPNS yang sudah punya harapan tapi harus kecewa karena janji tinggal janji. Pak, kalau memang ada masalah anggaran, jujur saja. Kalau memang pemerintah nggak mampu, akui saja. Jangan main bahasa-bahasa halus yang ujung-ujungnya cuma mempermainkan nasib orang-orang yang sudah berharap. Jangan biarkan air mata honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi terus mengalir sia-sia. Segera lantik CPNS dan PPPK, jangan PHP rakyat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang lagi viral soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K yang jumlahnya ratusan ribu membuat gejolak di tengah masyarakat. Dan seharusnya pemerintah mengangkat
CPNS dan P3K tanpa ditunda-tunda lagi. Apalagi pemberitaan penundaan itu lama sekali. Sampai bulan Oktober 2025, 7 bulan. Dan juga sampai Maret 2026, setahun lagi. Wah, ini lama sekali. Padahal banyak dari CPNS dan P3K yang sudah lolos, yang sudah terima, mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak bisa ngomong seenaknya ya, bahwa CPNS dan P3K yang sudah mengundurkan diri bisa kembali ke tempat kerja semula. Tidak semudah itu, Pak. Ya, kalau namanya sudah keluar, kembali lagi itu tidak mudah. Karena posisi lama sudah pasti digantikan yang baru. Masa mau gusur lagi orang baru yang diangkat? Yang masuk akal lah kalau memberikan komentar. Karena itu tidak ada alasan rasional, tidak ada alasan yang bisa diterima kalau pemerintah masih menunda-nunda pengangkatan CPNS dan P3K. Penundaan itu akan berakibat fatal karena pertama, menambah penderitaan rakyat. Yang kedua, menambah angka pengangguran. Terus yang ketiga adalah kalau pemerintah sekarang mengaku melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya dan CPNS dan P3K itu dibuka lowongannya oleh pemerintah sebelumnya yang pastinya sudah memperkirakan terkait kebutuhan CPNS dan P3K, maka pemerintah sekarang sudah sewajibnya melanjutkan mengangkat CPNS dan P3K itu. Efisiensi adalah alasan yang tidak bisa diterima untuk menunda pengangkatan CPNS dan P3K itu. Kenapa? Karena faktanya pemerintah menambah kementerian, menambah jabatan menteri, menambah jabatan wakil menteri, menambah staf sus. Kenapa? Kalau untuk rakyat selalu ngomong efisiensi, tapi untuk pejabat tidak ada yang namanya efisiensi. Di sini terjadi ketidakadilan, efisiensi yang tebang pilih. Untuk rakyat efisiensi, untuk pejabat dihambur-hamburin. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu kita mendorong pemerintah untuk mengangkat CPNS dan P3K secepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami ini membuka siluman, bukan orang kami itu betul-betul. Semua tahap kita ikuti, tahap kita ikuti. Kehadiran kita dituntut ke anak-anak saja, didorong ke kanan, didorong ke kiri terus. Tidak pernah terputus, tidak pernah terputus, Pak. Dengan gaji 350, sampai naik terus, Pak. Kami keadilan, kami butuh keadilan. Presiden Prabowo Subianto agar segera melepaskan, mencopot Ibu Rini dari jabatan Menpan RB karena dia tidak mampu, dia gagal terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tolong DPR angkat suara, desak Ibu Menteri Rini agar Ibu Rini ini cabut surat edaran yang telah dikeluarkan dan segera memerintah atau memberikan informasi kepada BKN agar BKN menerbitkan SK bagi orang-orang yang sudah dinyatakan lulus CPNS maupun P3K. Mohon jangan tanggung hak mereka, jangan rugikan mereka. Rakyat bisa bangkit, rakyat bisa bangun untuk melawan Anda semuanya. Anda enak menikmati gaji rakyat, mereka bayar pajak, baru mereka bayar pajak lalu Anda makan di sana. Kasihan Pak, apakah saya masih susah hidup saya kemarin hari Pak? Mungkin saya hari ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Saya tidak dapat menikmati hasil dan kerja saya 20 tahun. Lanjut.
kasihan sama saya. Pak Prabowo, di mana hatimu Prabowo? Saya selama ini menjual makanan dia di sekolah saya, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan saya, Pak. Bagaimana kecewanya suami saya, anak-anak saya, Pak. Kalau mati saya tidak sedikit dihilangkan, Pak. Tolong Pak Prabowo. Protes warga soal penundaan pengangkatan CASN dan juga P3K kita ketebak endingnya. Ujungnya istana akan ngomong, Presiden mendengarkan kritik publik. Oleh karena dia membatalkan surat Menpan RB. Klise banget kan? Siap pahlawan, emang Avenger banget deh. Lagian ngapain juga sih dari awal kekuasaan ini ngeles banyak alibi. Pakai bilang ini disesuaikan, padahal ini ditunda. 1 juta lebih CASN dan juga P3K kita jadi terancam setahun menganggur karena ditunda, bukan disesuaikan. Pakai alibi bilang efisiensi, padahal pemangkasan buat Danantara, buat MBG. Yang ujung-ujungnya nggak mampu itu kayaknya ngebayar buat CASN dan juga P3K kita yang baru. Tapi di waktu yang bersamaan, dibiarkan menteri-menteri bermasalah mengangkat orang-orang yang hasil dari nepotisme dengan gaji puluhan juta. Nggak logis kan? Gini, surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB untuk bilang bahwa formasi 2024 CASN dan juga P3K akan diangkatnya tahun 2025-2026 harus kita anggap sebagai pelanggaran hak asasi dan bahkan pelanggaran demokrasi. Kenapa? Karena dampaknya begitu kerasa di kehidupan masyarakat. Jumlahnya ingat, 1 juta lebih loh CASN dan juga P3K kita. Dan ini akan membuat orang-orang yang udah resign harus nganggur berbulan-bulan bahkan nyaris setahun. Padahal janji pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan sampai jutaan katanya. Tapi satu sisi, dia nggak bisa menjaga instansi sendiri di tengah banyak PHK. Liga PHK di mana-mana. Di waktu yang sama, Menteri Kehutanan yang merangkap Sekjen PSI, yang merangkap buzzer X, malah melantik 11 kader PSI. Ada yang suami istri bahkan dengan gaji sampai puluhan juta. Coba, di mana letak keadilannya? Apa yang bisa kita lakuin sebagai warga negara, warga sipil? Berdiam diri? Oh, not my style. 1. Kita bisa menggugat ke PT UN soal surat Menpan RB itu. Kenapa? Bisa dibilang ini maladministratif. Ibaratnya, lo daftar kampus 2024, tapi lo akan jadi mabanya tahun 2026. Ini kan udah konyol. Kedua, ikut turun aksi. Nggak ada satupun aturan yang melarang kalau ASN nggak boleh berserikat, nggak boleh berkolektif, nggak boleh menyatakan pendapat. UUD kita menjamin itu kok. Kita lihat berkali-kali, aksi warga sipil berhasil merubah kebijakan. Ketiga, bersuara terus, viralin terus. Sampai menteri-menteri bermasalah itu kalau perlu di reshuffle semua. Kalau perlu kekuasaannya juga ikut di reshuffle. Kenapa? Menteri Dikti yang baru di reshuffle itu bilang, kalau Prabowo ternyata alergi sama demo. Jadi ayo, kita ganggu terus kekuasaannya supaya hak-hak warga sipil kedaulatan kita sebagai rakyat selalu terjaga.